Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang otonomi daerah menggunakan pendekatan apresiatif inquiry. Berikut adalah anggota-anggota kelompoknya, yaitu adalah ada Anissa Bonawati, ada Anissa Destiana, ada saya sendiri yaitu Arfaksa Junegoro, kemudian ada Wilda Saifa Narosye, kemudian yang terakhir ada Zahra Fahira. Oke, kemudian ada define. Define itu adalah kita akan membahas tentang topik apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tentang otonomi daerah menggunakan pendekatan apresiatif inquiry. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa, di mana praktik otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilakukan revisi atau perubahan sehingga bergeser ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari daerah di Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoriter dan terkonsep dalam otonomi daerah, di mana salah satu di daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan yang baru untuk mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional. Itulah otonomi daerah Indonesia saat ini. Oke, kemudian ada discovery, di mana pada sesi ini kita akan menemukan atau mencari sesuatu yang positif daripada topik yang kita bahas. Di mana topik yang kita bahas pada saat ini adalah otonomi daerah. Kemudian kita akan menemukan apapun yang baik dan bagaimana kita mengapresiasinya, seperti itu. Oke. Yang pertama, pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadi prioritas pembangunan. Kemudian yang kedua, otonomi daerah dapat membuat pembangunan di daerah tersebut lebih maju, berkembang, dan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Oke, kemudian daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya dengan membentuk peraturan daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah bersama rakyat di daerah setempat dapat bersama-sama membangun wilayah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi waktu dan biaya dalam hal pengurusan birokrasi. Seperti itu, teman-teman. Tahap Dream ini untuk melihat sesuatu yang positif di masa depan. Langkah Dream berarti memimpikan apa yang terjadi di masa depan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic government. Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah atau Pemda. Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic government bakal dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan aparatur pemerintah daerah yang lebih bersih. Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah daerah bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah diharapkan akan bisa mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis sampai di tingkat grassroots. Dengan otonomi daerah yang relatif leluasa mengatur dan mengurus segala sesuatu yang diinginkan, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat yang berkeadilan. Dengan otonomi daerah, diharapkan masyarakat dan pemerintah di daerah masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya. Untuk selanjutnya ada bagian mengenai desain. Indonesia sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam konstitusi seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip negara kesatuan. Akan tetapi berdasarkan status beberapa daerah yang memperoleh kewenangan yang bersifat istimewa dan khusus dapat mencederai semangat negara kesatuan.
Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu energi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Dengan adanya e-government ini sebenarnya membuat kinerja pemerintahan lebih efektif, efisien, hemat waktu, hemat biaya, kemudahan akses, interaksi dan komunikasi, serta forum antar pemerintah dan masyarakat mampu terjaga dan lebih interaktif. Maka dari itu, hal ini harus dibangunkan fondasi yang bagus dalam hal digitalisasi dan juga pemerataan jaringan, serta penggencatan edukasi kepada masyarakat tentang e-gov agar bisa mengaplikasikannya. Destiny. Tahap ini adalah bagaimana mengimplementasikan tahap rencana atau desain yang sudah dirumuskan berdasarkan temuan, impian, dan rencana yang sudah dibuat tersebut. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat 1 persiapan. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Kemudian, sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Selanjutnya, yaitu ada tingkat 2 atau tingkat pematangan. Ada 2 cara dalam tingkat ini. Yang pertama, pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Selanjutnya di tingkat 3 ada tingkat pemantapan. Yang pertama ada pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. Cara selanjutnya yaitu pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Di tingkat 4 atau tingkat pemanfaatan, cara yang pertama yaitu pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat government to government atau G2G, government to business atau G2B, dan government to consumers atau G2C. Lalu, apa aja sih implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan e-government? Di antaranya yang pertama, penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak dicari masyarakat seperti potensi daerah, pendapatan daerah, komoditas daerah, serta kualitas sumber daya masyarakat di suatu daerah. Kedua, penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin kesetaraan kesempatan mendapat informasi. Terakhir, e-procurement atau pemerintah dapat melakukan tender secara online dan transparan.